Namaku Irma. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sampai di titik ini. Dulu, aku juga seperti perempuan lain pada umumnya. Bangun pagi dengan tergesa, menyiapkan sarapan, mengeluh soal cucian, lalu tertawa kecil saat suamiku pura-pura lupa membawa kunci. Hidupku sederhana, tapi terasa utuh. Kita jeda sebentar. Buat kamu yang menikmati alur cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini. Lanjut ke cerita. Aku punya pasangan, punya rumah yang meski kecil tapi hangat, dan punya keyakinan bahwa aku tidak sendirian menghadapi dunia. Semua itu runtuh bukan karena kematian, bukan karena takdir yang tak bisa dilawan, tapi karena pilihan seseorang untuk berkhianat. Hari itu masih jelas di kepalaku. Aku ingat betul bagaimana pagi terasa aneh. Bukan karena ada firasat buruk, tapi karena terlalu biasa. Suamiku pamit kerja seperti biasa, mencium keningku seperti biasa, dan berkata, "Jangan lupa makan." Kalimat yang dulu terdengar sepele, sekarang justru jadi luka. Aku baru tahu semuanya sore hari. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, dingin dan mematikan. Foto suamiku sedang duduk di sebuah kafe. Tangannya menggenggam tangan perempuan lain. Tidak ada kata-kata kasar. Tidak ada ancaman. Hanya satu kalimat. "Mbak pantas tahu." Tanganku gemetar. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali. Aku berharap ini cuma salah paham. Cuma sudut foto yang menipu. Tapi hatiku tahu, ada sesuatu yang sudah lama berubah. Hanya saja aku terlalu sibuk bertahan sampai lupa curiga. Malam itu aku tidak langsung marah. Aku tidak melempar barang. Tidak menangis histeris. Aku duduk di ruang tamu menunggu suamiku pulang, dengan kepala penuh pertanyaan yang tak ingin ku jawab. Saat dia masuk, wajahnya kaget melihat aku belum tidur. Aku memperlihatkan ponsel, tanpa berkata apa-apa. Dia terdiam. Tidak menyangkal, tidak berusaha menjelaskan panjang. Hanya duduk, menghela nafas, lalu berkata pelan, "Aku capek, Irma." Kalimat itu lebih menyakitkan dari pengakuan selingkuh itu sendiri. Capek, seolah aku penyebab semua ini. Seolah pengkhianatan bisa dibenarkan hanya karena lelah. Kami berbicara lama malam itu. Atau lebih tepatnya, aku berbicara, dia diam. Aku bertanya, apa kurangku? Apa salahku? Apa yang bisa ku perbaiki? Jawabannya tetap sama. Dia sudah terlanjur nyaman dengan yang lain. Beberapa hari setelah itu, dia pergi. Tidak ada drama perebutan barang. Tidak ada teriakan. Dia hanya mengemas pakaiannya dan berkata, "Aku butuh waktu." Waktu yang ternyata berarti meninggalkanku sendirian dengan status baru yang tidak pernah kuminta. Janda. Kata itu cepat sekali menyebar. Lebih cepat dari luka yang sempat sembuh. Tetangga mulai berubah sikap. Ada yang pura-pura sibuk saat aku lewat. Ada yang terlalu ramah sampai terasa aneh. Beberapa ibu-ibu bahkan mulai menjaga jarak, seolah aku membawa penyakit yang bisa menular ke suami mereka. Padahal aku tidak berubah. Aku masih Irma yang sama. Masih bangun pagi, masih menyapu halaman, masih belanja ke warung yang sama.
Tapi dunia seolah memutuskan melihatku dengan kacamata baru. Aku belajar satu hal sejak saat itu. Menjadi perempuan yang ditinggalkan itu tidak hanya soal kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan rasa aman. Aku selalu merasa diawasi, dinilai, dan dicurigai bahkan saat aku hanya tersenyum. Malam-malamku menjadi sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena pikiranku terlalu ramai. Aku sering terbangun tengah malam, menatap langit-langit kamar dan bertanya dalam hati, apakah aku memang tidak layak dipertahankan? Apakah aku memang mudah ditinggalkan? Aku mencoba kuat. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku tidak boleh hancur hanya karena seseorang memilih pergi. Tapi kata-kata itu lebih mudah diucapkan daripada dipercaya. Hari-hari berikutnya kujalani dengan rutinitas baru. Aku bekerja lebih lama. Bukan karena ambisi, tapi karena aku takut pulang terlalu cepat. Rumah terasa terlalu besar saat sepi. Setiap sudut menyimpan kenangan yang belum siap kuhapus. Di tempat kerja aku berusaha bersikap normal. Aku tertawa saat harus tertawa, fokus saat bekerja, dan menolak pertanyaan pribadi dengan senyum tipis. Tidak semua orang tahu ceritaku. Tapi entah bagaimana, mereka tahu statusku. Ada tatapan iba. Ada juga tatapan penasaran. Aku membenci keduanya. Aku tidak ingin dikasihani. Aku juga tidak ingin dijadikan bahan cerita. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Namun hidup jarang memberi apa yang kita minta. Justru saat aku mencoba menutup diri rapat-rapat, dunia memperkenalkan aku dengan kenyataan baru. Bahwa aku tidak hanya harus berdamai dengan kehilangan, tapi juga dengan cara orang lain memandangku. Aku mulai belajar menelan komentar tentang bagaimana aku harus lebih sabar, lebih manut, lebih menjaga diri. Seolah pengkhianatan itu datang karena aku kurang sesuatu. Tidak ada yang bertanya bagaimana perasaanku sebenarnya. Tidak ada yang benar-benar ingin tahu apakah aku masih sanggup berdiri setiap hari. Aku sering duduk sendirian di halte sepulang kerja, menatap lalu lalang orang yang pulang ke rumah mereka. Aku bertanya-tanya, apakah mereka tahu betapa beruntungnya bisa pulang dan merasa ditunggu? Aku tidak iri. Aku hanya lelah. Dan di titik itulah, aku mulai menyadari satu hal yang jujur aku takuti. Aku bukan hanya kehilangan pasangan. Aku kehilangan keyakinan bahwa aku masih pantas dicintai. Aku tidak mencari pengganti. Aku tidak mencari pelarian. Aku hanya ingin perasaanku diakui sebagai manusia, bukan sebagai status. Namun dunia belum siap mendengarnya. Dan aku pun belum tahu bahwa perjalanan terberatku baru saja bermula. Aku pikir setelah semua yang terjadi, hidup akan memberiku waktu untuk bernapas. Waktu untuk menyembuhkan luka, menata ulang pikiran, dan berdamai dengan kenyataan. Tapi ternyata, dunia tidak pernah benar-benar memberi jeda pada perempuan sepertiku. Justru setelah aku resmi sendirian, tekanan itu datang dari arah yang tidak pernah kuduga. Pagi-pagi sekali aku sudah harus berangkat kerja. Bukan karena tuntutan kantor, tapi karena aku ingin menghindari terlalu banyak interaksi di rumah. Lingkungan yang dulu terasa biasa, sekarang seperti panggung pengadilan.
Setiap langkahku seolah dinilai, setiap gerakku seakan dicurigai. Di dalam angkot, aku sering mendengar percakapan orang lain tanpa sengaja. Tentang rumah tangga, tentang pasangan, tentang kesetiaan. Aku duduk diam sambil menatap jendela, berusaha keras agar pikiranku tidak kembali ke masa lalu. Tapi kenangan punya cara licik untuk muncul di waktu yang tidak tepat. Aku teringat bagaimana dulu aku selalu percaya pada suamiku. Aku bukan perempuan posesif. Aku percaya cinta itu soal saling percaya. Dan mungkin itulah kesalahanku. Terlalu percaya sampai lupa bahwa manusia bisa berubah kapan saja. Sesampainya di kantor, aku berusaha tersenyum seperti biasa. Menyaparkan kerja, membuka komputer, lalu tenggelam dalam pekerjaan. Aku mencoba membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih bisa menjalani hidup dengan normal. Bahwa status janda tidak membuatku kehilangan harga diri. Tapi kenyataannya, bisik-bisik itu sampai juga ke telingaku. Awalnya hanya tatapan, lalu gumaman kecil yang terdengar saat aku lewat. Aku tidak tahu persis siapa yang memulai, tapi cerita tentang hidupku seolah jadi konsumsi umum. Tentang bagaimana aku ditinggal suami, tentang kemungkinan aku kurang ini atau kurang itu. Yang paling menyakitkan bukan ceritanya, tapi cara orang menyimpulkannya tanpa pernah bertanya. Aku pernah mendengar seseorang berkata, "Ya, mungkin dia terlalu sibuk kerja, makanya suaminya cari yang lain." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku ingin membela diri, ingin berteriak bahwa aku bekerja bukan untuk kesenangan, tapi untuk bertahan. Tapi aku tahu, membela diri di hadapan orang yang sudah menghakimi hanya akan membuang tenaga. Aku memilih diam. Di sela-sela jam kerja, aku sering duduk sendiri di ruang istirahat, menyeduh kopi, menatap dinding kosong, dan berpikir tentang hidup yang terasa berjalan tanpa arah. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa berpura-pura kuat. Ada hari-hari di mana aku ingin menangis tanpa alasan, dan ada malam-malam di mana aku berharap bisa tidur tanpa mimpi. Disitulah aku mulai sering bertemu Diki. Awalnya biasa saja, dia rekan kerja di bagian lain, jarang berinteraksi denganku sebelumnya. Tapi entah kenapa, kami sering berada di tempat yang sama tanpa sengaja. Di ruang kopi, di lorong kantor, atau saat pulang hampir bersamaan. Diki tidak pernah bertanya tentang statusku, tidak pernah menyinggung masa laluku. Dia hanya menyapaku seperti manusia normal menyapa manusia lain. "Hari ini kelihatannya capek," katanya suatu kali. Aku mengangguk pelan, tidak berusaha menyangkal, tidak juga menceritakan apa-apa. Tapi entah kenapa kalimat sederhana itu terasa lebih tulus daripada semua nasihat yang kuterima belakangan ini. Kami mulai ngobrol pelan-pelan tentang hal-hal ringan, tentang pekerjaan, tentang macet, tentang kopi yang terlalu pahit. Obrolan yang tidak punya beban, tidak menuntut apapun dariku. Aku merasa nyaman, dan itu membuatku waspada. Aku takut perasaan nyaman itu disalahartikan. Takut orang-orang melihat kedekatan kami sebagai sesuatu yang tidak pantas. Karena di mata mereka, janda tidak pernah boleh terlihat dekat dengan laki-laki, meski hanya sebatas teman. Aku berusaha menjaga jarak, menjawab seperlunya, tidak tertawa terlalu lepas, tidak terlihat terlalu akrab. Tapi semakin aku mencoba mengendalikan diri, semakin aku sadar betapa lelahnya hidup dengan penuh kehati-hatian. Suatu sore saat hujan turun deras, aku dan Diki terjebak di kantor karena tidak ada kendaraan yang bisa langsung membawa kami pulang. Kami duduk di dekat jendela, memandangi hujan yang jatuh tanpa henti. Kadang hidup kayak hujan ya, datangnya nggak bisa kita atur, perginya juga nggak bisa dipaksa. Aku menoleh ke arahnya. Untuk pertama kalinya aku merasa ada seseorang yang tidak berusaha memberi solusi, tapi sekedar memahami. Aku tertawa kecil. Iya, bedanya hujan bisa berhenti, kalau luka belum tentu. Diki tidak menjawab, dia hanya mengangguk seolah mengerti apa yang tidak kuucapkan. Hari itu aku pulang dengan perasaan aneh, bukan bahagia, tapi sedikit lebih ringan, seperti ada beban yang berkurang meski hanya sebentar. Dan perasaan itu membuatku takut. Aku takut karena aku tahu betul, aku belum sembuh. Aku belum selesai dengan diriku sendiri.
dan aku tidak ingin menyeret siapapun ke dalam luka yang belum kututup. Namun dunia lagi-lagi tidak memberiku pilihan mudah. Keesokan harinya aku mulai merasakan perubahan sikap di sekitarku. Tatapan yang lebih tajam, bisikan yang lebih jelas. Aku tahu kedekatanku dengan Diki mulai diperhatikan. Ada yang berkata, pantesan cepat move on. Ada juga yang berkomentar, namanya juga janda, pasti butuh sandaran. Aku menelan ludah setiap kali mendengarnya. Tidak ada yang tahu betapa keras aku berusaha menjaga batas. Tidak ada yang tahu betapa aku bahkan belum berani menyebut perasaan apapun dalam diriku sendiri. Aku pulang ke rumah dengan kepala pusing dan hati yang berat. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis tanpa menahan diri. Aku menangisi diriku sendiri. Menangisi keadaan yang seolah tidak pernah memberiku ruang untuk menjadi manusia biasa. Aku bertanya dalam hati, apakah aku memang harus menjalani hidup ini sendirian selamanya, hanya karena seseorang pernah mengkhianatiku? Apakah kesalahannya harus terus menjadi hukuman bagiku? Aku tidak ingin menjadi perempuan pahit. Aku tidak ingin membenci dunia. Tapi dunia seolah memaksaku untuk terus bertahan di posisi yang tidak adil. Dan di tengah kekacauan itu, satu hal mulai tumbuh perlahan meski aku menolaknya. Harapan kecil bahwa mungkin, hanya mungkin, aku masih bisa menemukan seseorang yang melihatku bukan sebagai status, tapi sebagai Irma, seorang perempuan yang pernah terluka, tapi masih ingin hidup dengan utuh. Aku belum tahu kemana perasaan ini akan membawaku. Aku hanya tahu aku mulai berdiri di persimpangan yang menakutkan, antara menutup diri demi keamanan, atau membuka hati dan mengambil resiko terluka lagi. Dan tanpa aku sadari, langkahku sudah mulai condong ke arah yang tidak pernah kurencanakan sebelumnya. Aku mulai sadar bahwa hidup tidak pernah benar-benar kembali ke titik nol setelah seseorang menghancurkanmu. Luka tidak hilang hanya karena waktu berjalan. Ia tinggal, bersembunyi di sudut-sudut pikiran, lalu muncul saat kita merasa sedikit aman. Hari-hariku mulai terasa seperti berjalan di atas kaca. Setiap langkah harus hati-hati, karena sedikit saja salah, aku bisa terluka lagi. Aku belajar menakar senyumku, mengatur nada bicaraku, bahkan memilih tempat duduk agar tidak terlihat terlalu dekat dengan siapapun, terutama dengan Diki. Aku tidak membencinya, justru sebaliknya, dan itulah yang membuatku semakin gelisah. Aku sering bertanya pada diri sendiri, sejak kapan aku mulai menunggu kehadirannya di kantor? Sejak kapan aku merasa hari terasa lebih ringan hanya karena ada seseorang yang menyapaku dengan tulus? Aku menyangkalnya berkali-kali, menganggap itu hanya kebetulan, hanya rasa nyaman sesaat karena aku sedang rapuh. Tapi penyangkalan tidak pernah benar-benar berhasil. Ada hari di mana aku datang lebih pagi dan mendapati Diki sudah duduk di ruang kerja sambil menyeruput kopi. Dia mengangguk ke arahku, tersenyum singkat, lalu kembali fokus ke layar komputernya. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada sikap berlebihan. Tapi entah kenapa pemandangan itu membuatku merasa tenang. Dan perasaan tenang itu justru menakutkanku. Aku tahu betul bagaimana rasanya percaya lalu dikhianati. Aku tahu betul bagaimana rasanya membangun harapan di atas fondasi yang ternyata rapuh. Aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Aku tidak ingin lagi menyerahkan hatiku pada seseorang hanya untuk ditinggalkan. Namun, semakin aku berusaha menjaga jarak, semakin hidup mengujiku. Suatu siang, aku dipanggil atasan untuk membahas proyek baru. Aku keluar ruangan dengan kepala penuh rencana dan sedikit kebanggaan karena dipercaya mengerjakan sesuatu yang besar. Saat itulah aku mendengar dua orang rekan kerja berbicara di belakangku. Mereka tidak sadar aku bisa mendengar jelas. Kasihan ya Irma, tapi aneh juga. Baru ditinggal udah kelihatan dekat sama Diki. Iya, tapi ya begitulah, namanya juga sendirian. Aku berhenti melangkah, bukan karena ingin mendengar lebih banyak, tapi karena kakiku mendadak lemas. Kata-kata itu terdengar ringan bagi mereka, tapi bagiku seperti pisau yang pelan-pelan menusuk.
Aku pulang ke meja kerjaku dengan dada sesak. Aku menunduk, pura-pura sibuk, padahal pikiranku kacau. Aku marah, tapi juga lelah. Marah karena dinilai seenaknya, lelah karena harus terus membuktikan bahwa aku tidak seperti yang mereka bayangkan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku harus benar-benar menjauh dari Diki demi menjaga ketenangan hidupku? Bukan karena dia berbuat salah, tapi karena dunia tidak memberiku ruang untuk sekadar berteman. Sore itu, Diki menghampiriku. "Kamu kelihatan gak enak badan," katanya pelan. Aku menggeleng cepat, "Cuma capek." Dia menatapku sejenak lalu berkata, "Kalau capek jangan dipaksain kuat terus." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti pintu yang hampir kubuka. Aku menelan ludah dan memalingkan wajah. Aku tidak ingin terlihat lemah. Aku tidak ingin dia melihat betapa rapuhnya aku sebenarnya. Namun, keesokan harinya, keadaanku semakin sulit. Mantan suamiku tiba-tiba menghubungiku. Nomornya muncul di layar ponselku saat aku sedang makan siang sendirian. Aku membeku. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Sudah berbulan-bulan dia tidak menghubungiku, dan aku pikir aku sudah siap jika hari itu datang. Ternyata aku salah. Aku tidak langsung mengangkat. Aku membiarkan ponsel itu bergetar sampai berhenti, tapi pesan masuk tak lama kemudian. Aku mau ambil beberapa barang yang masih di rumah. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan, hanya urusan praktis. Seolah-olah aku ini hanya tempat penyimpanan barang yang sewaktu-waktu bisa dia datangi. Aku menatap layar lama sekali. Amarah, sedih, kecewa, semuanya bercampur. Aku merasa kembali ke hari pertama dia pergi. Hari di mana aku merasa tidak cukup. Aku menjawab singkat, setuju dengan waktu yang dia tentukan. Setelah itu aku duduk terdiam. Nafsu makanku hilang. Pikiranku kembali berantakan. Hari kepulangan mantan suamiku terasa berat sejak pagi. Aku membersihkan rumah bukan karena ingin terlihat baik, tapi karena aku ingin menyibukkan diri. Aku tidak ingin duduk diam dan membiarkan pikiranku melayang kemana-mana. Saat dia datang, aku membuka pintu dengan wajah datar. Dia tampak sama seperti dulu, hanya saja kini terasa asing. Kami berbicara seperlunya saja, tentang barang, tentang waktu, tentang hal-hal yang tidak menyentuh perasaan. Namun sebelum pergi, dia sempat berkata, "Kamu kelihatan lebih kurusan." Aku tersenyum tipis. Hidup memang bikin orang berubah. Dia tidak menjawab. Mungkin dia tidak ingin mendengar kenyataan itu. Setelah pintu tertutup, aku duduk di lantai dan menangis. Tangis yang tertahan terlalu lama. Tangis yang bukan hanya tentang dia, tapi juga tentang diriku sendiri. Tentang bagaimana aku merasa gagal, meski aku tahu aku tidak bersalah. Keesokan harinya di kantor, aku terlihat murung. Aku tahu Diki menyadarinya, tapi dia tidak langsung mendekati. Dia memberiku ruang, dan itu membuatku semakin menghargainya. Menjelang pulang, dia menghampiriku. "Kalau kamu mau, kita bisa ngobrol sebentar. Kalau enggak apa-apa." Aku ragu. Aku tahu jika aku bicara, mungkin aku akan membuka luka yang belum sembuh. Tapi aku juga tahu, jika aku terus menahan, aku bisa runtuh kapan saja. Kami duduk di bangku kecil di luar gedung. Senja mulai turun dan udara terasa lebih dingin. Aku menatap jalanan, mencoba menyusun kata-kata. "Aku takut," kataku akhirnya. Suaraku pelan, hampir tidak terdengar. "Takut kenapa?" tanyanya lembut. "Aku takut salah lagi, takut percaya lagi, takut orang benar tentang aku." Diki tidak memotong. Dia membiarkan aku berbicara. "Ditinggalkan karena diselingkuhi itu sakit," kataku. "Tapi sejak itu semua orang seolah punya hak menilai cara aku hidup." Aku menunduk, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku merasa malu menangis di depan orang lain, tapi aku terlalu lelah untuk berpura-pura. Diki berkata pelan, "Kamu nggak salah, dihianati itu bukan pilihanmu." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti pengakuan yang selama ini aku cari.
Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan mata sembab. Tapi aku juga takut kalau kedekatan kita bikin kamu ikut kena omongan orang. Dia tersenyum kecil. Omongan orang akan selalu ada. Yang penting kita jujur sama diri sendiri. Aku diam. Kejujuran pada diri sendiri adalah hal yang paling sulit kulakukan saat ini. Karena jujur berarti mengakui bahwa aku mulai peduli. Dan peduli berarti membuka kemungkinan terluka lagi. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Aku memikirkan semua yang terjadi. Tentang masa lalu yang belum sepenuhnya ku lepas, tentang masa kini yang penuh tekanan, dan tentang masa depan yang samar. Aku berdiri lama di depan cermin menatap diriku sendiri. Perempuan dengan mata lelah, senyum yang jarang muncul, dan hati yang penuh luka. Aku bertanya dalam hati, sampai kapan aku akan menghukum diriku sendiri atas kesalahan orang lain? Aku tidak mencari cinta yang membara. Aku tidak butuh janji-janji besar. Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia, didemar tanpa dihakimi, diterima tanpa syarat. Dan di tengah ketakutan itu, aku mulai menyadari satu hal, bahwa menutup hati sepenuhnya bukanlah cara untuk sembuh. Itu hanya cara untuk bertahan hidup tanpa benar-benar hidup. Aku belum tahu keputusan apa yang akan kuambil. Aku belum tahu apakah aku siap melangkah lebih jauh atau justru memilih mundur. Tapi satu hal pasti, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dan mungkin, hanya mungkin, aku harus berani menghadapi kenyataan bahwa luka tidak akan sembuh jika aku terus melarikan diri. Hari-hari setelah percakapanku dengan Diki terasa berbeda. Bukan karena semuanya tiba-tiba menjadi lebih mudah, tapi karena aku mulai lebih jujur pada diriku sendiri. Aku tidak lagi bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam hatiku. Bukan cinta yang menggebu, bukan pula harapan besar tentang masa depan, melainkan kesadaran bahwa aku tidak sepenuhnya mati rasa seperti yang selama ini kutakuti. Namun kesadaran itu datang bersamaan dengan rasa takut yang jauh lebih besar. Aku mulai merasakan tekanan dari berbagai arah. Di kantor, suasana terasa semakin tidak nyaman. Beberapa orang tidak lagi berusaha menyembunyikan sikap mereka. Ada yang bersikap dingin, ada yang terlalu ingin tahu, dan ada pula yang sengaja melempar komentar dengan nada bercanda tapi menusuk. "Awas, nanti jatuh cinta lagi, ntar sakit lagi," kata seseorang sambil tertawa kecil. Aku tersenyum kaku, seolah ikut tertawa. Padahal di dalam, aku ingin berteriak. Mereka tidak tahu betapa setiap kata seperti itu membuatku mempertanyakan kewarasanku sendiri. Seolah aku tidak berhak belajar dari luka. Seolah aku harus selamanya hidup dalam ketakutan. Aku mencoba fokus pada pekerjaanku, tapi pikiranku sering melayang. Aku menjadi lebih sensitif, lebih mudah lelah, dan lebih sering merasa kosong. Ada hari-hari di mana aku pulang ke rumah dan langsung duduk di lantai, memandangi dinding tanpa benar-benar memikirkan apapun. Tubuhku ada, tapi pikiranku entah di mana. Di rumah, tekanan datang dari arah yang berbeda. Keluarga mulai bertanya dengan cara yang halus tapi terus-menerus. Tentang hidupku, tentang rencanaku, tentang masa depanku. Mereka tidak bermaksud jahat, aku tahu itu. Tapi setiap pertanyaan seperti pengingat bahwa aku berbeda sekarang. "Kamu nggak kepikiran nikah lagi?" tanya salah satu saudara suatu sore. Aku tersenyum tipis. "Belum." "Ya, jangan terlalu lama sendirian, nanti orang ngomong macam-macam." Aku mengangguk, meski di dalam hati aku bertanya, sejak kapan hidupku harus disesuaikan dengan omongan orang? Aku mulai merasa terjepit. Di satu sisi, aku ingin menjaga diriku, tidak terburu-buru, tidak gegabah. Di sisi lain, aku lelah hidup dengan rasa takut. Aku lelah selalu mempertimbangkan pandangan orang lain sampai lupa mendengarkan suara hatiku sendiri. Hubunganku dengan Diki pun menjadi semakin rumit. Kami masih sering bertemu, masih sering berbicara, tapi ada jarak tak kasat mata di antara kami. Jarak yang kuciptakan sendiri, karena aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Aku melihatnya berusaha menghormati batas itu. Dia tidak memaksakan apapun, tidak menuntut kejelasan, tidak meminta janji. Tapi justru sikap itulah yang membuatku semakin merasa bersalah.
Aku tahu jika aku terus seperti ini, aku akan menyakiti bukan hanya diriku sendiri, tapi juga dia. Suatu hari, kabar yang tidak ingin ku dengar akhirnya datang. Gosip tentangku dan Diki sampai ke telinga atasan. Kami dipanggil secara terpisah, dimintai penjelasan. Tidak ada tuduhan langsung, tapi ada nada peringatan yang jelas. Aku duduk di hadapan atasan dengan tangan dingin dan kepala tertunduk. Aku menjelaskan bahwa tidak ada hubungan apapun selain profesional dan pertemanan biasa. Kalimat-kalimat itu keluar dari mulutku dengan lancar, tapi hatiku terasa kosong. Aku keluar ruangan dengan langkah gontai. Rasanya seperti dipermalukan meski tidak ada yang benar-benar menyalahkanku. Aku merasa seperti anak kecil yang harus menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tidak salah, tapi dianggap bermasalah hanya karena statusku. Diki menungguku di luar. Wajahnya terlihat tegang. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Aku mengangguk, meski sebenarnya tibat. Hari itu kami pulang tanpa banyak bicara. Di dalam perjalanan, aku menatap jalanan yang bergerak mundur di balik kaca. Aku merasa seperti hidupku juga berjalan mundur, kembali ke titik di mana aku selalu harus meminta maaf hanya karena ada. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semua kemungkinan, tentang bagaimana hidupku akan terus seperti ini jika aku tidak mengambil keputusan. Tentang bagaimana aku mungkin harus menjauh dari Diki demi ketenangan semu. Tentang bagaimana aku mungkin harus menerima bahwa kebahagiaan bukan untuk semua orang. Aku menangis pelan di bawah selimut, menahan suara agar tidak terdengar siapapun. Tangisan yang bukan lagi soal mantan suami, tapi soal diriku sendiri yang kelelahan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk bicara dengan Diki. Aku mengajaknya bertemu di tempat yang tenang. Aku sudah menyiapkan kata-kata sejak malam sebelumnya, tapi saat berhadapan langsung, semua terasa berat. "Aku nggak mau bikin kamu susah," aku kata pelan. Dia menatapku, menunggu. Aku ngerasa hidupku sekarang terlalu penuh tekanan, dan aku takut kalau kita terus dekat, semuanya jadi makin rumit. Diki terdiam sejenak. "Jadi, kalau mau aku menjauh?" Aku menunduk. Mungkin itu yang paling aman. Kata aman terdengar pahit di mulutku. Aman tapi sepi, aman tapi kosong. Diki menghela nafas pelan. "Aku ngerti, dan aku hormati keputusanmu." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang kuduga. Karena di balik pengertiannya, aku merasakan jarak yang benar-benar nyata. Kami berpisah hari itu tanpa janji apapun. Aku pulang dengan perasaan hancur. Aku tahu aku melakukan ini untuk melindungi diriku, tapi rasanya seperti aku kembali menghukum diri sendiri. Hari-hari berikutnya terasa berat. Aku dan Diki hampir tidak pernah berbicara lagi. Jika bertemu, kami hanya saling mengangguk singkat. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini yang terbaik, bahwa aku akan terbiasa. Tapi ternyata aku salah. Aku menjadi lebih pendiam, lebih sering melamun. Pekerjaanku mulai terganggu. Aku kehilangan fokus, kehilangan semangat. Aku merasa seperti robot yang hanya menjalani rutinitas tanpa tujuan. Suatu malam aku duduk sendirian di ruang tamu, mematikan lampu hanya ditemani cahaya dari luar jendela. Aku memikirkan hidupku sejauh ini, tentang bagaimana aku selalu berusaha menjadi perempuan yang baik, yang patuh, yang tidak merepotkan siapapun. Tapi di mana aku dalam semua itu? Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku akan terus hidup seperti ini menghindari kebahagiaan demi ketenangan orang lain? Apakah aku akan menua dengan penyesalan karena tidak pernah memberi diriku kesempatan kedua? Aku sadar rasa sakit karena ditinggal selingkuh memang meninggalkan bekas yang dalam, tapi rasa sakit karena terus menolak diri sendiri ternyata tidak kalah menyakitkan. Dan di tengah keheningan malam itu, untuk pertama kalinya aku berani mengakui sesuatu yang selama ini kutakuti. Aku bukan hanya takut terluka lagi, aku takut bahagia. Takut karena ada yang bisa hilang. Takut karena bahagia berarti membuka diri pada kemungkinan dikhianati lagi. Tapi hidup tanpa bahagia ternyata jauh lebih kejam. Aku menutup mata, menarik nafas panjang dan membiarkan air mata jatuh tanpa kutahan. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus hidup dengan cara ini. Sesuatu harus berubah. Entah itu caraku memandang dunia, caraku memandang diriku sendiri, atau keberanianku untuk mengambil risiko. Dan tanpa kusadari, di balik semua ketakutan itu, ada satu keputusan yang mulai tumbuh perlahan di dalam hatiku. Keputusan yang akan mengubah segalanya, apapun konsekuensinya. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai lelah berpura-pura baik-baik saja.
Mungkin sejak pertama kali aku memilih diam saat hatiku ingin bicara. Atau sejak aku belajar tersenyum hanya untuk membuat orang lain merasa nyaman, meski aku sendiri hancur perlahan. Yang pasti, malam itu aku sadar, hidupku tidak bisa terus berjalan seperti ini. Pagi datang dengan sunyi yang aneh. Tidak ada semangat, tapi juga tidak ada kepanikan. Aku bangun, duduk di tepi ranjang, dan menatap lantai cukup lama. Untuk pertama kalinya, aku tidak bertanya pada diriku sendiri, harus menjadi apa hari ini. Aku hanya bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Jawabannya sederhana, tapi selama ini kutolak. Aku ingin jujur pada diriku sendiri. Di kantor, suasana terasa biasa saja. Orang-orang tetap dengan rutinitas mereka. Gosip mungkin masih ada. Penilaian mungkin belum berhenti. Tapi aku menyadari satu hal penting. Mereka akan selalu punya pendapat, apapun yang kulakukan. Jadi, jika aku harus memilih, aku ingin memilih hidup yang jujur. Bukan hidup yang aman tapi penuh penyesalan. Aku melihat Diki dari kejauhan. Dia terlihat fokus bekerja. Wajahnya tenang seperti biasa. Tidak ada ekspresi kecewa yang ia pamerkan. Tidak ada sikap dingin yang berlebihan. Justru ketenangan itu membuat dadaku sesak. Aku sadar, menjauhinya bukan hanya menyakitiku, tapi juga menyakitinya. Saat jam istirahat, aku memberanikan diri menghampirinya. Langkah kakiku terasa berat, tapi aku terus maju. Aku tahu, jika aku mundur lagi, aku akan kembali terjebak dalam lingkaran ketakutan yang sama. Diki, panggilku pelan. Dia menoleh, sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis. Iya, aku duduk di depannya. Tanganku gemetar, tapi aku memaksakan diri untuk bicara. Aku minta maaf soal kemarin. Dia menggeleng pelan. Kamu nggak salah. Aku salah sama diriku sendiri, kataku jujur. Aku terlalu takut sama omongan orang, sampai lupa dengerin suara hatiku sendiri. Dia diam, memberiku waktu. Aku nggak minta kamu nunggu, lanjutku. Aku cuma nggak mau pergi tanpa jujur. Aku menjauh bukan karena aku nggak peduli, tapi karena aku takut. Diki menatapku lama. Takut itu wajar, katanya. Yang nggak wajar itu kalau kita berhenti hidup karena takut. Kalimat itu membuat mataku panas. Aku menunduk, menarik nafas dalam-dalam. Aku belum sembuh sepenuhnya, kataku lirih. Aku masih bawa luka lama. Aku masih belajar percaya. Aku nggak butuh kamu sempurna, jawabnya pelan. Aku cuma butuh kamu jujur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak harus menjelaskan atau membela diri. Aku tidak harus menjanjikan apapun. Aku hanya perlu menjadi diriku sendiri. Kami tidak membuat kesepakatan besar hari itu. Tidak ada janji manis. Tidak ada rencana masa depan yang berlebihan. Kami hanya sepakat untuk berjalan pelan-pelan, tanpa sembunyi, tanpa paksaan. Dan anehnya, keputusan sederhana itu membuat dadaku terasa lebih lega dari sebelumnya. Hari-hari setelah itu tidak langsung berubah menjadi indah. Gosip tidak serta-merta berhenti. Tatapan sinis masih ada, tapi cara aku menerimanya yang berubah. Aku tidak lagi menunduk. Aku tidak lagi merasa bersalah hanya karena aku tertawa. Aku mulai belajar satu hal penting. Aku tidak bisa mengontrol cara orang memandangku, tapi aku bisa mengontrol cara aku memandang diriku sendiri. Aku bukan perempuan gagal hanya karena rumah tanggaku runtuh. Aku bukan perempuan murahan hanya karena aku ingin dicintai lagi. Aku bukan ancaman hanya karena aku sendirian. Aku adalah Irma, perempuan yang pernah dikhianati, tapi memilih untuk tidak membenci hidup. Suatu sore, aku pulang lebih awal dan duduk di teras rumah. Angin berhembus pelan, langit berwarna jingga. Aku memejamkan mata dan membiarkan diriku menikmati momen itu tanpa rasa bersalah. Untuk pertama kalinya, aku merasa damai tanpa harus menjelaskan apapun kepada siapapun. Aku tahu, perjalanan ke depan tidak akan selalu mudah.
Luka lama bisa saja muncul lagi. Rasa takut bisa datang kapan saja. Tapi aku juga tahu aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku dengan menolak kemungkinan bahagia. Cinta tidak pernah menjanjikan keselamatan, tapi hidup tanpa cinta juga bukan jaminan bebas luka. Aku memilih hidup, bukan karena nafsu, bukan karena pelarian, dan tentu saja bukan karena dosa. Aku hanya perempuan yang ingin dicintai dengan cara yang benar. Dan kali ini, aku tidak akan minta maaf untuk itu.